Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya. Bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe-nya di bawah. Terima kasih. Hari ini saya ingin berbagi kisah kepada teman-teman yang saya ambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 10 dengan judulnya Kebangkitan Yesus. Dan hari ini pun tanggal 27 Desember merupakan hari pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Yuk kita baca dulu perikopnya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, dalam bacaan Injil ini dikisahkan tentang dua orang murid Yesus yang pergi ke kuburan untuk menyaksikan pemberitaan dari Maria Magdalena tentang kuburan telah kosong. Dan dua orang murid itu adalah Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan. Setelah mereka tiba di kuburan, mereka melihat ke dalam makam Yesus. Dan benar, kuburan itu telah kosong. Jika Petrus hanya melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi murid yang lain itu yang dikasihi, yang diyakini adalah Yohanes, lihat dengan iman. Karena itu ia melihatnya dan percaya seperti yang ada di ayat 8. Hari ini seluruh gereja Katolik merayakan pesta Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Dalam tulisannya yang kita kenal sebagai Injil Yohanes, Rasul Yohanes ingin menyampaikan sisi lain dari Yesus yang belum dituliskan kepada tiga Injil terdahulunya, Matius, Markus maupun dari Lukas. Salah satunya adalah Yesus adalah Sang Firman yang ada bersama-sama dengan Allah sejak awal mula, dan Firman itu adalah Allah. Kita bisa melihatnya di Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yesus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Melalui peristiwa akan Yesus itulah yang menjadi pokok perwartaan para rasul, termasuk Yohanes, di mana Yohanes menyatakan bahwa dirinya pernah hidup bersama-sama dengan Yesus yang adalah firman hidup. Dengan demikian, Yohanes ingin menyatakan
bahwa firman hidup itu akan membawa keselamatan bagi yang percaya. Sebab itu, teman-teman yang terkasih, kita bisa mempelajari teladan dari Santo Yohanes. Melalui bacaan hari ini, Allah menghendaki agar kita bisa mengikutinya, bahwa Yohanes mewartakan apa yang dilihatnya, dirasakan, maupun yang dia alami. Yohanes ingin berbagi pengalaman kepada kita agar kita juga mengalami apa yang Yohanes alami. Mari teman-teman yang terkasih, ketika kita mengalami kasih Tuhan, janganlah kita menikmatinya sendiri, melainkan kita berbagi kepada sesama seperti apa yang dipesankan dan senada oleh Yesus. Beritahukanlah segala sesuatu apa yang diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihimu. Teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita dapat melihat dan percaya. Selamat Natal 2022, Tuhan Yesus memberkati.